Rusia klaim pasukannya hancurkan 7 depot artileri Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Minggu 2 Oktober bahwa pasukannya telah menghancurkan 7 depot artileri dan rudal di wilayah Ukraina, Kharkiv, Zaporizhia, Mykolaiv, dan Donetsk. Seperti dilaporkan di atas radar pemandu untuk sistem rudal pertahanan udara S-300 juga telah dihancurkan di dekat Novakaluha di wilayah Kherson di Ukraina Selatan. Kantor berita TASS juga melaporkan sistem pertahanan udara Rusia pada hari Minggu diduga meluncurkan roket di Kherson. Setidaknya 5 ledakan terdengar, seorang koresponden TASS melaporkan. Jejak roket di langit di atas kota tidak terlihat karena hari sudah gelap. Namun ledakan terdengar dan dinding bangunan bergetar, sebut laporan TASS. TASS tidak memiliki konfirmasi resmi tentang informasi tentang peluncuran rudal pertahanan udara di atas Kherson. Pemerintah kota juga melaporkan alarm serangan udara telah dideklarasikan di Novaya Kakhovka pada pukul 5.00. Sirine serangan udara di Novaya Kakhovka menyala lagi. Yang pertama, sistem pertahanan udara bekerja, sekitar 10 ledakan udara terdengar, kata pesan itu. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki beberapa pemukiman di wilayah Kherson, termasuk Novaya Kakhovka, sekolah dan infrastruktur sosial hancur, dan bangunan tempat tinggal rusak. Sementara itu, penaklukan Ukraina atas sebuah kota di dalam wilayah aneksasi yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan bahwa Ukraina membuat kemajuan dan mampu melawan pasukan Rusia. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Minggu. Stoltenberg mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Meet the Press, NBC, cara terbaik untuk melawan aneksasi yang diproklamirkan Rusia atas bagian-bagian Ukraina adalah dengan terus mendukung pemerintah di Kiev. Serangan rudal dan artileri Rusia hantam 240 target militer Ukraina. Pertahanan utara, Rusia menjatuhkan 17 kendaraan udara tak berawak Ukraina, 3 rudal Tachka-U, dan 9 rudal Smerch tadi malam. Hal itu ditegaskan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov 17 Mei. Menurutnya, drone jatuh di wilayah Mykolaiv serta di dekat Signalnoye, Luganskoye, Kranskogorovka, Yasinovatoye, dan Zukres di Republik Rakyat Donetsk, pemukiman Olgino di wilayah Kherson, pemukiman Kernastida di wilayah Kharkov. Pasukan rudal dan artileri Rusia mencapai 240 sasaran militer Ukraina tadi malam. Pasukan rudal dan artileri menargetkan 44 pos komando dan 196 titik kuat tentara Ukraina dan daerah di mana pasukan Ukraina dan peralatan militer dikerahkan. Lanjutnya, menurut kementerian itu, angkatan bersenjata Rusia menghancurkan 152 pesawat Ukraina, 112 helikopter, 762 kendaraan udara tak berawak, 295 sistem pertahanan udara, 2.895 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 333 peluncur roket ganda, 1.364 artileri lapangan dan mortir, serta 2.716 kendaraan bermotor militer sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Sementara itu, setidaknya 50 orang telah dievakuasi dari pabrik baja Azovstal di kota Mariupol pada hari Sabtu. Pusat Pertahanan Teritorial Republik Rakyat Donetsk mengatakan dalam sebuah pernyataan. Pertempuran Mariupol meletus pada 25 Februari saat ini formasi nasionalis Ukraina telah diusir dari daerah pemukiman Mariupol dan diblokir di pabrik Azovstal. Pusat Koordinasi Antar Lembaga Rusia untuk Tanggapan Kemanusiaan mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia akan membuka koridor kemanusiaan antara pukul 8 dan 18 pada 5-7 Mei untuk mengevakuasi warga sipil. Dari fasilitas pasukan Rusia dan pasukan DPR telah membuka koridor kemanusiaan secara teratur sejak akhir Maret. Gerak baju pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia sepertinya membuat unit militer Ukraina yang berbasis di Oblast, Provinsi Luhansk sangat kewalahan. Militer Rusia melancarkan serangan di 4 front secara bersamaan sejak Senin 18 Juli 2022. Dilansir FIFA Militer dari Pravda, pergerakan pasukan militer Rusia di Luhansk dilakukan sambil menggempur sejumlah basis pasukan Ukraina. Salah satu wilayah yang jadi sasaran serangan lewat jalur darat dan udara adalah desa Vernokamyanka. Setelah menguasai kilang minyak di desa Zolotarivka, militer Rusia menyerang basis pertahanan pasukan Ukraina di 4 front sekaligus. Serangan dahsyat yang dilakukan militer Rusia selama 48 jam tanpa henti dikonfirmasi oleh Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai. Haidai menyebut jika Rusia menggunakan rudal, roket, dan artileri berat untuk menghancurkan pasukan Ukraina di Vernokamyanka. Sepanjang hari Rusia berusaha melakukan operasi penyerangan di 4 front sekaligus.
Mereka menyerang Verkno-Kamyanka dari arah kilang minyak dan dari arah Zolotarivka, ujar Haidai. Pertempuran terus berlanjut di sejumlah daerah. Dan musuh juga melakukan serangan udara di Verkno-Kamyansk, katanya. Haidai memprediksi jika pasukan Rusia ingin bergerak maju ke Oblast Donetsk dengan menggilas seluruh unit militer Ukraina yang berada di Luhansk. Mereka juga ingin maju menuju Oblast Donetsk dari Zolotarivka dan berusaha memperbaiki posisi di dekat Bilohorivka, ucap Haidai. Rusia serang balik Ukraina habis-habisan usai dibuat KO di Kharkiv. Rusia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Ukraina setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personelnya di sejumlah wilayah timur Ukraina. Pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Ukraina di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pengerahan harian soal invasinya di Ukraina pada Selasa 13 September malam. Kemhan Rusia mengklaim serangan presisi tinggi juga telah dilancarkan ke sejumlah basis tentara Ukraina di sekitar Sloviansk dan Konstantinovka, timur Donetsk. Dalam momen terpisah, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuduh pasukan Ukraina juga telah menyiksa warga sipil yang bertahan di wilayah-wilayah yang kini diduduki Rusia. Ada banyak tindakan hukuman, orang-orang disiksa, orang-orang dianiaya, dan sebagainya, ucap Peskov seperti dikutip AFP. Tuduhan Rusia itu muncul setelah pihak berwenang Ukraina mengklaim menemukan 4 jasad warga sipil dengan tanda-tanda penyiksaan di desa Zalizne usai merebut kembali daerah itu dari pasukan Moskow. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki bulan ke-7, namun peperangan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Saat ini pertempuran masih sengit terjadi terutama di timur laut Ukraina, di mana pasukan Kiev berhasil melakukan perlawanan dan merebut lagi sebagian wilayah yang diduduki Rusia, terutama di Kharkiv. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina berhasil merebut kembali lebih dari 6.000 km persegi wilayahnya yang sempat diduduki Rusia.